Pernah nggak sih ngerasa kayak nggak bisa berhenti scrolling, kayak tersedot gitu aja ke dunia media sosial yang nggak ada habisnya? Tapi apa ya yang sebenarnya bikin kita terutama anak-anak muda jadi begitu? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah studi menarik yang ngungkap dinamika di baliknya dan gimana caranya kita bisa nemuin keseimbangan yang lebih sehat. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ada satu kekuatan tak kasat mata yang bikin kita susah banget buat lepas dari layar HP. Perasaan takut ketinggalan. Istilahnya FOMO atau Fear of Missing Out. Ini tuh bukan sekedar rasa penasaran biasa loh. FOMO ini adalah kekhawatiran psikologis yang dalam banget. Rasa khawatir kalau di luar sana orang lain lagi ngalamin hal-hal yang lebih seru, lebih asyik, dan kita nggak ikutan. Dan media sosial, ya inilah panggung utamanya yang non-stop nyajiin versi terbaik dari hidup orang lain 24 jam sehari. Tapi ternyata FOMO itu bukan satu-satunya alasan loh. Studi ini nemuin kalau ada alasan-alasan lain juga yang bikin kita kayak lengket sama layar. Ini bukan cuma soal takut ketinggalan, tapi juga soal kebutuhan kita yang lain. Nah, seperti yang kita lihat, ada 3 pendorong utamanya. Yang pertama, ya jelas FOMO dan tekanan dari teman-teman biar selalu up to date. Terus yang kedua, ada dorongan alamiah kita buat nyari informasi baru, entah itu berita, hobi, atau tutorial. Dan yang terakhir, keinginan buat selalu ngikutin tren terbaru biar nggak dibilang kudet. Ketiganya ini kalau digabungin jadi kayak lingkaran yang bikin kita balik lagi dan lagi. Nah, biar kita lebih ngerti lagi konteksnya, kita bakal lihat langsung sebuah studi spesifik dari Malaysia. Studi ini ngobrol langsung sama para remaja buat ngungkap pengalaman nyata mereka di dunia maya. Yang menarik, studi ini tuh nggak pakai survei gede-gedean ke ribuan orang. Justru sebaliknya, mereka pakai metode diskusi kelompok yang lebih intim cuma dengan 12 anak muda. Kenapa? Biar bisa gali lebih dalam, biar dapat cerita yang lebih personal tentang gimana media sosial itu benar-benar ngebentuk hidup mereka sehari-hari. Dan temuan pertama mereka, wow, cukup bikin kaget. Sebagian besar partisipan ternyata ngabisin waktu lebih dari 6 jam setiap hari di platform kayak Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Coba deh bayangin, 6 jam. Itu kan sama aja kayak waktu kerja paruh waktu yang dihabiskan cuma buat scrolling. Kalau lo udah ngabisin waktu segitu banyak setiap hari, pasti ada dong dampaknya. Tapi jangan salah, dampaknya tuh nggak melulu negatif. Ini bener-bener kayak pedang bermata dua. Nah, di sini kelihatan banget kontrasnya. Di satu sisi, para remaja ini ternyata pakai media sosial buat hal-hal produktif loh. Ada yang jualan online buat nambah penghasilan, ada juga yang belajar skill baru dari konten-konten edukasi. Tapi, di sisi lainnya, mereka juga ngakuin ada dampak negatifnya. Mereka ngerasa kehilangan banyak banget waktu, jadi abai sama perawatan diri, bahkan tingkat stresnya naik karena ngerasa harus selalu terhubung. Dan ini nih yang mungkin banyak dari kita nggak sadar. Ternyata ada biaya finansialnya juga. Studi ini nemuin kalau rata-rata pengguna di sana ngeluarin sekitar 1.200 ringgit Malaysia per tahun. Uang ini bukan cuma buat belanja barang yang diiklanin ya, tapi juga buat beli kuota internet, langganan aplikasi, atau pembelian impulsif lainnya. Ini pengeluaran yang seringkali nggak kita hitung. Oke, jadi kita lihat ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Antara bisa produktif, tapi juga bisa stres. Nah, di tengah-tengah dilema ini, studi ini nemuin satu faktor penyeimbang yang jujur aja nggak kepikiran, yaitu peran ajaran agama. Ini kan yang bikin para peneliti jadi mikir, oke, di tengah gempuran informasi dan tekanan sosial kayak gini, ada nggak sih semacam kompas internal yang bisa ngebantu para remaja ini, sesuatu yang bisa jadi rem buat efek-efek negatif yang mereka rasain? Dan ternyata buat para partisipan ini, agama itu jadi kayak pegangan. Pertama, agama ngasih semacam rambu-rambu etis, mana yang pantas dan nggak pantas buat di-share atau dikomentarin. Kedua, ini ngebantu mereka buat ngerem perilaku yang kurang baik, kayak ngegosip atau ngebanding-bandingin diri terus-terusan. Dan yang ketiga, agama juga ngedorong mereka buat pakai media sosial ke arah yang lebih positif, misalnya untuk dakwah, yang artinya di sini adalah berbagi pesan-pesan yang baik dan ngebangun buat orang lain. Nah, dari semua temuan tadi, mulai dari soal FOMO, dampak baik buruknya, sampai peran agama sebagai rem, semuanya itu ngerucut ke satu ide besar yang relevan banget buat kita semua. Gagasan tentang keseimbangan digital yang berkelanjutan. Para peneliti ini ngasih ide yang keren banget. Gimana kalau kita mikirin soal media sosial ini pakai konsep keberlanjutan atau sustainability? Biasanya kan kita dengar kata ini buat lingkuran ya. Nah ini coba diterapkan ke dunia digital kita. Tujuannya biar kesehatan mental dan kesejahteraan kita juga terjaga buat jangka panjang.
Maksudnya gimana? Artinya kita mesti seimbangin 4 pilar utama. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Secara finansial, pengeluaran kita buat media sosial ini sehat nggak? Secara budaya dan sosial, interaksi online kita ini ngebangun atau malah ngerusak hubungan di dunia nyata. Dan yang paling penting, secara psikologis, kebiasaan kita sekarang ini kira-kira bakal baik nggak buat kesehatan mental kita di masa depan? Ujung-ujungnya studi ini ngajak kita semua buat jeda sejenak, buat ngaca. Karena nggak ada satu resep atau jawaban yang pas buat semua orang. Jadi pertanyaan paling penting yang mesti kita jawab sendiri adalah, seperti apa sih penggunaan media sosial yang berkelanjutan versi kamu? Dan gimana caranya kamu bisa mastiin kalau dunia digitalmu itu mendukung kehidupanmu, bukan malah sebaliknya?